Sebagaimana kita ketahui, anak adalah amanah paling besar yang Allah titipkan kepada kita makhluknya. Anak adalah amanah yang nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka dari itu Allah mengingatkan kita untuk memelihara keluarga, untuk memelihara anak-anak kita agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan kemaksiatan, agar tidak terjerumus ke dalam pedihnya siksa neraka. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, kata Allah di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah di dalam Al-Quran surah At-Tahrim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kemudian Allah juga sudah ingatkan bahwa anak-anak dan keluarga adalah perhiasan. Namun lebih baik, yang sebaik-baik perhiasan adalah amal-amal yang soleh. Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 46, Al-malu wal banuna zinatal hayatad dunya wa baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kata Allah, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Kemudian Allah juga ingatkan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 74, sebagaimana doa yang sering kita ucapkan, sebagaimana doa yang sering kita gaung-gaungkan agar memperoleh keturunan-keturunan yang soleh. Apa doanya? Apa kata Allah di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 74? Kata Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang beriman berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi di awal sebelum anak itu lahir, kita sendiri yang sudah bermohon kepada Allah agar menjadikan keluarga itu penyejuk mata dan penenang hati. Maka setelah anak itu lahir, setelah Allah titipkan amanah kepada kita, pendidikan anak, mendidik anak dengan sebaik-baiknya tentu menjadi tanggung jawab kita. Islam sendiri tidak berlepas tangan dalam pola pendidikan anak. Pendidikan anak telah Allah jelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita dapat melihat dari bagaimana Luqman mendidik anaknya, bagaimana Luqman mengajari anaknya untuk melalui proses dalam kehidupan. Nah, hakikatnya dalam mendidik anak, sebelum anak itu lahir, yang paling penting adalah dicari istrinya yang soleh. Mencari istri yang soleh. Karena dari istri yang soleh akan lahir anak-anak keturunan yang soleh. Dalam mendidik anak, dalam pendidikan anak, sebagai orang tua, bahwa anak, keluarga adalah sebaik-baik amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka tak ada yang diwariskan kecuali adab dan ilmu serta iman yang kokoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah, fa abuhu yuhawwidanuhu aw yunassiranuhu aw yumajjisanuhu." Semua anak dilahirkan membawa fitrah, bakat keagamaan, maka terserah kepada kedua orang tuanya untuk menjadikannya beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hal ini menunjukkan peran orang tua dalam mendidik anak sangat mewarnai kehidupan sang anak. Jadilah orang tua hebat yang mampu mendidik anak dengan iman, akhlak dan ilmu. Dan sebaik-baik orang tua adalah yang mentirakati anaknya dengan sebaik mungkin, sehingga lahirlah generasi penerus-penerus Islam yang tak hanya berakhlak tapi juga berilmu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada ibrahnya dan dapat mendidik anak kita dengan sebaik-baik pendidikan yang Islami.